legend menurut saya. Muse mengonfirmasi bahwa tanggal 19 September tahun 2025 ini akan perform langsung di Jakarta, Indonesia. Kenapa Muse? Karena Muse memang menurut saya itu band yang legend ya. Band yang memang ditunggu-tunggu juga, band yang punya fanbase banyak banget di Indonesia, band yang punya hits banyak banget di Indonesia. Jadi saya memilih Muse untuk melengkapi ulang tahunnya yang ke-10. Mereka cuma ke Indonesia dan ke Jepang doang di Asia ini setahu saya. Jadi mereka pun masih mungkin masih coba rework untuk riders-ridersnya. Saya sampai saat ini belum terima ridersnya, tapi nanti kalau udah terima ridersnya, saya rasa Muse pasti menampilkan show-nya yang spektakuler. Kita lihat di 2024 dan 2023 tour mereka, panggung mereka nggak ada yang jelek pastinya. Panggung mereka sangat-sangat luar biasa. Gitu. Jadi kita pasti juga akan mengikuti kemauan mereka. Kalau masalah harga tiket, biaya produksinya mirip-mirip sebenarnya. Jadi plus minus lah. Ada yang di Foo Fighters lebih mahal, ada yang di Muse lebih murah. Jadi kita mutusin untuk ya udah kita jual harga tiketnya sama aja. Nah untuk pengamanan Muse sendiri ya pasti kita selalu punya vendor pengamanan dan crowd control yang bagus lah. Kita lihat Green Day, puluhan ribu orang di dalam area venue, nggak ada kendala apapun. Terus untuk Green Day-nya sendiri juga mereka happy gitu. Nah kita terus melanjutkan, kita terus berinovasi untuk lebih baik ke depannya. Sebenarnya saya nggak ada ngobrol sama Om Haris Subono ya, cuman beberapa saat yang lalu dia WhatsApp saya memang siapa lagi yang dibawa ditanya. Jadi ya saya jelasin aja, oh saya kasih tahu ini dan nanti oh gini. Kali itu jadi sebenarnya ya bukan karena udah dibawa sama promotor yang lama terus saya bawa lagi, tidak. Memang karena memang bandnya aja bagus saya mau bawa lagi. Yang kedua kalau masalah volunteer, kita selama ini memang selalu ada open volunteer. Cuman itu nanti ada divisi sendiri dari divisi HRD yang menentukan biasanya volunteer mana yang akan dipilih. Biasanya dari kampus-kampus atau dari kampus-kampus di Jakarta, bekerja sama kampus-kampus yang ada di Jakarta. Kalau ditanya, terima kasih pertanyaan. Jadi kalau ditanya ambisinya dulu lah ya. Sebenarnya nggak ada ambisi, kita cuma mau merayakan aja. Karena Sonic 10 tahun, gue pengen bikin yang beda. Saya pengen bikin, oh ini kita ulang tahun yang ke-10, kita sempat terputus sama COVID, terputus ini. Jadi kita pengen kasih sesuatu yang beda di ulang tahun ini. Kita udah mulai dari One Six Sleep, Green Day, Sausin, Tour 5 Kota, Foo Fighters, sekarang Muse. Nanti di tahun depan, puncaknya, kita juga akan kasih sesuatu yang spesial lah tentunya. Terus bagaimana kita berkembang sebenarnya tadi pertanyaannya. Sebenarnya yang paling pertama adalah trust. Kita tahu kita sebagai manusia juga nggak mungkin selalu benar. Jadi yang penting kita memberikan kepercayaan ke publik aja. Kalau misalkan publik percaya sama kita, pasti kita akan bisa terus berkembang, makin bagus dan makin bagus. Nah, 10 tahun itu bukan berarti 10 show lah yang pasti. Kita cuma mau ngasih yang sesuatu yang berbeda. Tapi untuk Metallica nanti di bulan November ditunggu aja lah ya. Kalau misalkan kita berjodoh sama mereka, ya mudah-mudahan kita datang. Menurut saya sih 2 minggu jarak yang cukup jauh ya untuk membuat sebuah konser. Tinggal apalagi venue-nya sama, jadi sebenarnya lebih gampang buat saya untuk handle semua produksinya. Jadi saya rasa nggak akan ada bedanya, bahkan satu sama lain saling punya ciri masing-masing. Muse dengan panggungnya, Foo Fighters dengan panggungnya, dan saya rasa penonton juga berhak memilih yang mana aja dia suka untuk nonton. Jadi kita juga nggak memaksakan gimana yang penting kita mencoba memberikan yang terbaik lah buat semua fans di Indonesia ini. Jadi saya pastikan ada itu pertanyaan yang bagus. Nanti mungkin di Sonic yang ke-10 yang pasti nggak cuma rock, metal, semua genre yang
bersinggungan sama musik rock, pop, punk, apapun pasti akan kita lengkapi di episode ini sebelum nanti. Sampai Pak.